Pak Camat, sedikit saya mendengar beberapa informasi yang kita dapatkan yang cukup krusial, yang mana ini menyangkut bawahan sampean ya selaku kepala desa ya, yang mana untuk saat ini mereka sudah mulai diperiksa oleh pihak penyidik dalam konteks permasalahan kita lihat. Nah, apa benar itu, Bang? Ya, benar terkait adanya dengan permasalahan lahan, ya, permasalahan terkait pemalsuan dokumen, gitu kan? Katanya seperti itu. Tetapi perlu saya jelaskan di sini, barangkali kalau kepala desa atau lurah itu menandatangani di SKP itu dalam kapasitas atau dia sebagai kepala desa atau lurah mengetahui bahwa yang bersangkutan yang membuat pernyataan hak atas tanah itu benar adanya di kelurahan atau desa yang bersangkutan. Nah, jadi surat tanah itu atau legalitas hak alas atas tanah atau yang kita kenal dengan SKT itu dibuat oleh yang bersangkutan, pada prinsipnya seperti itu, sehingga yang bersangkutan menandatangani dengan saksi-saksi dan sebagainya, kemudian diajukan ke kelurahan atau desa untuk diregistrasi dan diketahui oleh lurah, Dibukukan gitu ya? Iya. Dibukukan ya. Jadi selama lurah atau kepala desa membubuhkan tanda tangan di situ dalam rangka pengesahan administrasi bahwa sudah diregister di kelurahan, itu tidak bisa disalahkan mereka. Jadi untuk melegalkan satu tanah yang mana dokumen asli yang harus ada untuk kepemilikan, Iya. dengan dibuatnya SKT itu, tapi pengajuan itu dari masyarakat gitu. Iya. Masyarakat mengajukan, akan tetapi pengukurannya siapa yang melakukan? Yaitu sebenarnya pada dasarnya tuh yang bersangkutan kan dengan saksi-saksi yang berbatasan, tetapi memang dalam hal ini sebatas, tentu masyarakat ini kemampuannya terbatas. Mereka juga disaksikan oleh petugas perangkat desa atau kelurahan dan memang dibantu oleh perangkat desa dan kelurahan dalam hal ini, gitu kan, sama-sama. Jadi pada intinya dalam proses satu pembuatan SKT, pengusulan itu dari warga masyarakat. Iya. Terus ditingkatkan kepada desa untuk diregister. Iya. Dalam pengakuan bahwa itu punya masyarakat itu. Iya. Betul. Akan tetapi desa memproses enggak dengan ruang lingkup sisi kiri kanan saksi-saksi yang berbatasan sehingga tidak memunculkan miskomunikasi kira-kira? Memang seyogianya demikian. Memang ada petugas desa yang memastikan itu tidak clear and clean di lapangan. Tidak bermasalah tapi gitu. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang bersangkutan memang ada hal-hal misalnya yang selaku pemilik itu ada terjadi hal-hal yang pemalsuan, misalnya saksi yang tidak bisa hadir gitu kan. Nah, tapi itu di luar konteks konteks kades itu sendiri. Iya. Oknumnya itu kades. Iya. Itu ya. Jadi pertanggungjawaban dalam legalitas surat itu hanya kepada pemiliknya, bukan kepada desanya, selaku pembuat. Betul. Desa itu pembuat atau hanya untuk mengesahkan, Pak? Mengesahkan. Keabsahan tanah itu. Iya. Oh, iya. Jadi Registrasi tadi saya katakan registrasi tadi ya. Tapi kalau seandainya dia ini tidak mengesahkan, berarti otomatis tanah itu bukan milik seseorang itu. Iya. Tapi kalau dia bisa mengesahkan tanah itu dasarnya apa, Bang?
Dasarnya ya tentu sudah memenuhi tanda tangan kiri kanannya tadi. Jadi saksi berbatasan yang sesuai, otentik, yang jelas. Kalau Betul. tidak jelas dia tanda tangani, apa korelasinya nanti? Misalkan nih, Ya. abang ini punya tanah Hmm. berbatasan dengan pian, berbatasan dengan ulun. Ya. Ternyata ditingkatkan, berarti benar karena ada pian ada ulun, Ya. ya kan? Ya. Kalau ada pian ada ulun, berarti otomatis tanda tangan ulun. Tanda tangan. Kalau tidak ada salah satu, nah di situ Tidak ditanda. Tidak tidak ditanda akan tangan, kepala desa dan ataupun lurah menandatangani. tidak akan terjadi itu. Ya. Akan tetapi kalau nama pian tapi pian tidak ada ditandatangani oleh pian, apakah itu sah? Kita berkaji ke belakang ya, supaya tidak terjadi ya. Artinya abang si A punya tanah Ya. berbatasan dengan si B, Ya. berbatasan dengan si C, sesuai dengan titik koordinat yang peta yang ada. Yang membuat peta ini kan otomatis desa nih. Setelah di lapangan, abang betul B, akan tetapi abang tidak ada tapi ditandatangani oleh abang sendiri. Abang ini tidak ada, kayak apa kira-kira? Apakah Ya, ini bisa? selama yang mendandatangan itu memang memperoleh kuasa atau penyerahan dari pihak keluarga, ya, semua sepakat itu tidak masalah. Tidak menjadi masalah selama ahli waris menurunkan untuk bisa menandatangani perbatasan itu, Iya. itu tidak bermasalah. Ya. Akan tetapi Karena kalau ini, orang yang bersangkutan sudah tidak ada mau diapakan? Kan? Iya. Ya. ya artinya ini kan bicara Ya. fakta hukum ini nantinya, bicara fakta hukum, bicara fakta otentik gitu ya Bang. Nah makanya kita menggali ini informasi yang sebenarnya kayak apa. Makanya kita ini isu beredar yang selama ini terkait dengan antara perbatasan Pislamandau dengan kepemilikan Samsu, yang mana pernah kita lansir beritanya pernah kita naikkan 5 bulan yang lewat, ya kan? Nah makanya ini kita juga bingung nih, ini yang menjadi fokusnya apa sebenarnya? Kalau menurut Pak Camat yang menjadi salah satu sangkaan di situ apa? Ya, tanda tangan tadi. Tanda tangan. Yang bermasalah tanda tangan. Diduga memalsukan tanda tangan si pembuat ini untuk Iya, mengajukan ke iya. ini, tapi diketahui oleh desa untuk Desa. meregisternya. Ya, Berarti mengamini gitu. iya. Tapi kan desa tidak mesti harus tahu sampai segitunya. Nah, yang penting melihat data-data fakta ini. Jadi menyesuaikan dengan fakta lapangan, check Iya. and recheck. Misalkan desa punya batasan titik koordinat. Sehingga kalaupun mau dipersoalkan tanda tangan itu, makanya tanggung jawab yang bersangkutan. Iya. Itu ya seharusnya. Iya. Ya. Tapi berarti kenapa mereka bisa disangka? Apakah ikut serta dalam berkonspirasi dugaan atau apa Bang? Nah itu kita tidak tahu. Oh, begitu ya Bang. Oke, cukup sampai di situ Bang. Nanti panjang hari Jumat. Iya. Demikian wawancara kami kepada Camat Kumai terkait dengan adanya sedikit masalah sengketa di Desa Kubu yang mana oknum kadesnya menjadi salah satu pemeriksaan dari pihak kepolisian.